Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saya Ferry Arianto dari SD Negeri Puluhan Tengah, Kecamatan Jaganan, Kabupaten Pati. Di sini saya akan memaparkan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya ketahui, sebagai pembelajar merdeka yang diharapkan mampu menginternalisasikan semboyan engas Suntulodo yang Matio Mangunkarso Tuturi Handayani, saya memandang dan berpandangan bahwa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara menitikberatkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak. Sebentar, kita bagaimana potret pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme, yang mana pada saat itu putri anak bangsa dimaksa untuk menjadi orang-orang bodoh tanpa diberi akses pendidikan, kecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme dan kapitalisme. Orang-orang hanya boleh belajar, membaca, menulis, dan berhitung hanya untuk mendukung kepentingan tuan-tuan dan majikan-majikan mereka, bukan untuk mensejahterakan kehidupan sebagai bangsa yang berjajah. Bahkan fase kedua setelah itu, pendidikan diperuntukkan hanya untuk mereka yang memiliki modal pendidikan. Pendidikan hanya terbatas pada anak-anak pejabat, pendidikan hanya untuk anak-anak bupati ataupun centeng-centeng Belanda saat itu. Nah, pada hal ini kita bisa melihat Ki Hajar Dewantara memposisikan perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup statistik. Sementara pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai dirinya, seorang manusia, ataupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga bisa melihat bagaimana pendidikan pandangan Ki Hajar Dewantara. Ia menganalogikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yang mana benih-benih kebudayaan itu ketika disemai dan dirawat membentuk sebuah peradaban baru. Peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat. Karena memang pendidikan itu tidak bisa merubah benih asli daripada seorang anak manusia. Pendidikan juga diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan yang berproses mengupayakan perbaikan, tentunya sebagai secara kontinuitas tanpa mengesampingkan keragaman yang memang secara pribadi adalah sebuah keniscayaan. Keberagaman yang ada bukan untuk saling menyalahkan, keberagaman yang ada bukan untuk saling mendahului, tapi keberagaman memang tercipta untuk saling menguatkan dan membersamai. Di sisi lain, pembentukan karakter anak yang diharapkan bisa menjadi poros perubahan kebudayaan dan peradaban bangsa tidak serta-merta terbentuk begitu saja tanpa dukungan semua pihak, tanpa turun tangan semua pemangku kepentingan, terutama dari keluarga dan lingkungan pendidikan. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai guru dan sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang pembelajar, saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah hal memang akan terus relevan dengan perubahan zaman seperti apapun, baik pada era kolonialisme saat ide-ide itu dicetuskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara maupun pada saat ini. Karena apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebuah dasar bagaimana tujuan pendidikan nasional yang juga merupakan tujuan kemerdekaan bangsa ini dalam rangka itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan perdamaian dunia
Semua itu hanya bisa diraih dengan ilmu pengetahuan. Jadi Dewantara memosisikan seorang guru sebagai panutan yang bisa membantu persemaian benih budayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban. Sedangkan sebagai pelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Kiai Dewantara adalah konsep yang memang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan karena ketika kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan, kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing tanpa harus dipaksa seragam. Sama dengan begitu banyak beragam sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kekuatan sendiri bagi pembentukan kebudayaan dan peradaban bangsa. Itulah tadi refleksi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.